Ramadan Sananta dan Beckham Putra tampil di babak 16 besar. Indra Syafri raih keuntungan di 16 besar Asian Games. Faktor timnas Indonesia perlu naturalisasi Cavendish. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Lolos 16 besar, Indra Syafri manfaatkan 2 slot sisa. Fakta menarik datang dari timnas Indonesia U24 yang berhasil lolos ke babak 16 besar Asian Games 2022 Hangzhou, China. Sebagaimana diketahui, Garuda Muda lolos sebagai 4 tim peringkat ketiga terbaik, di mana Indonesia berada di posisi teratas, sementara di bawahnya ada Qatar, Thailand, dan Myanmar yang masing-masing hanya mendapatkan 1 poin. Korea Utara U24 lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup F dengan nilai sempurna 9 poin dari 3 pertandingan. Di bawahnya ada Kyrgyzstan U24 yang mengoleksi 3 poin, namun unggul selisih gol dari Indonesia dengan poin sama usai menang 4-1 atas Taiwan U24. Satu-satunya kemenangan timnas Indonesia U24 adalah melawan Kyrgyzstan. Setelah itu mengalami kekalahan 0-1 dari Taiwan, dan terakhir pasukan Indra Syafri kalah 0-1 dari Korea Utara pada laga pamungkas grup F cabang olahraga sepak bola putra Asian Games 2022 Hangzhou di Stadion Sejong Normal University kemarin. Atas hasil tersebut, pelatih timnas Indonesia U24 Indra Syafri enggan menyalahkan para pemain. Ia juga tak ingin menyalahkan dalam hal hanya membawa 20 pemain. Mengingat Ramadan Sananta tidak dilepas Persis Solo, lalu Beckham Putra masih mendapatkan perawatan cedera. Padahal kedua nama itu masuk dalam daftar 22 pemain yang sudah didaftarkan untuk Asian Games 2022. Menariknya, manajer timnas Indonesia U24 Endri Irawan memastikan Ramadan Sananta resmi membela timnas Indonesia U24 di 16 besar Asian Games 2023. Sementara itu, Beckham Putra juga akan memperkuat timnas Indonesia U24 di 16 besar, asalkan dalam check up yang dilakukan dalam waktu dekat, gelandang Persib Bandung ini dalam kondisi bugar. Tentu dengan bergabungnya 2 pemain tersebut akan menjadi solusi skuad Garuda Muda di babak 16 besar Asian Games 2022 mendatang. Faktor timnas Indonesia perlu naturalisasi Cavendish. Pertama, dalam usia emas. Salah satu hal yang membuat PSSI harus segera menaturalisasi Cavendish ialah pemain kelahiran Belanda ini sedang dalam masa-masa keemasannya di dunia sepak bola. Sebab Cavendish berusia 26 tahun, sehingga dalam waktu dekat ini dia akan mulai mencapai masa-masa keemasan karir pesepak bola. Dengan usia itu, Cavendish juga masih punya peluang yang panjang untuk memperkuat timnas Indonesia selama beberapa tahun ke depan. Kedua, rekam jejak bersama klub elit. Selama berkarir di Eropa, Cavendish juga punya pengalaman yang mentereng. Dia sudah sering bermain bersama klub-klub elit tak hanya di Belanda, tetapi juga Italia. Di Belanda dia bermain bersama Vitesse hingga Feyenoord Rotterdam. Saat bergeser ke Italia, dia bermain untuk Fiorentina dan Empoli. Tentu saja ini adalah catatan yang sangat bagus bagi Cavendish, sebab pengalaman ini akan sangat berharga bagi timnas Indonesia. Tentu para pemain lain bisa belajar banyak dari sang pemain. Ketiga, sudah tampil di Liga Champions. Bersama klubnya musim ini FC Copenhagen, Cavendish menjadi salah satu pemain andalan. Tak hanya tampil di kompetisi domestik, dia juga membantu timnya untuk tampil di level Liga Champions. Sebelumnya, Cavendish sukses membantu FC Copenhagen lolos dari babak kualifikasi Liga Champions. Di kejuaraan antar klub paling elit di Eropa ini, dia sudah merasakan menit bermain. Momen itu tepatnya terjadi ketika FC Copenhagen bertandang ke markas Galatasaray.
Ketika itu Kevin Dix bermain penuh selama 2 kali 45 menit dan membawa 1 poin dari kandang lawan. Jelang 16 besar Asian Games, timnas U24 Indonesia diuntungkan. Kabar gembira datang dari timnas Indonesia U24 yang kantongnya 1 keuntungan jelang duel 16 besar Asian Games 2023. Baik menghadapi Uzbekistan ataupun Hong Kong, Garuda Muda memiliki keuntungan dalam hal waktu istirahat. Dengan menyelesaikan pertandingan di hari Minggu 24 September, timnas Indonesia U24 punya waktu 3 hari untuk beristirahat dan berlatih untuk menghadapi laga 16 besar. Sebaliknya, Uzbekistan dan Hong Kong masih akan bertarung pada Senin 25 September. Dengan demikian, kedua tim hanya punya waktu istirahat dan bersiap selama 2 hari jelang babak 16 besar. Di tengah laga Asian Games dengan jadwal yang padat, perbedaan waktu istirahat 1 hari sudah memberikan dampak yang berbeda bagi sebuah tim. Terlebih bagi timnas Indonesia U24 yang terbilang minim persiapan dan waktu berkumpul bersama jelang Asian Games. Tentu dengan keuntungan yang ada, timnas Indonesia harus memanfaatkan sebaik mungkin. Dengan jeda 3 hari, timnas Indonesia U24 bisa menyusun strategi yang lebih baik untuk laga 16 besar nanti. Harapannya kekurangan-kekurangan yang terlihat di fase grup bisa dibenahi sehingga timnas Indonesia U24 bisa tampil lebih baik di 16 besar. Meski begitu, Hong Kong atau Uzbekistan juga punya keuntungan sendiri. Mereka hanya menjalani 2 laga di fase grup di grup C yang hanya berisi 2 tim setelah Suriah dan Afghanistan mengundurkan diri. Menarik untuk menanti perjuangan Rizky Ridho dan kawan-kawan di babak 16 besar Asian Games mendatang. Untuk itu, mari terus dukung perjuangan Garuda Muda, Indonesia bisa!